Ya, spanduk Ahok Jarot seolah menggambarkan hubungan yang masih erat antara gubernur petahana ini dengan PDI Perjuangan yang dulu pernah mengusungnya di Pilkada atau Pilgub DKI di tahun 2012 bersama Joko Widodo. Lantas apakah spanduk tersebut juga membawa sinyal kembali partai pemilik suara terbanyak di DKI Jakarta ini akan kembali mengusung Ahok yang sudah menyatakan diri maju dari jalur perseorangan? Saya akan tanyakan langsung pada Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DKI PDI Perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono. Selamat malam, Mas Gembong. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga didampingi ada dua narasumber lainnya, ada pendamping ahli teman Ahok, Igusti Putu Arte. Selamat malam. Selamat malam, selamat puasa. Terima kasih sudah Selamat datang. puasa. Ya, sama-sama. Dan juga analis politik J. Kristiadi. Pak Kris, apa kabar Pak? Baik-baik semua. Saya ingin awali nanti dialog kita di malam hari ini, tapi sebelumnya saya ingin bergabung ke rekan saya Rifai Pamone yang akan menyampaikan kira-kira bagaimana perjalanan politik Ahok, Jarot dan juga PDI Perjuangan jelang Pilkada DKI. Silakan Rifai. Wahyu, malam hari ini Media Research Center memberikan tajuk pasang surut Ahok dan Jarot. Para narasumber ini kita ambil temanya atau tajuknya karena kita tidak bisa memungkiri bahwa nama Ahok, Basuki Cahayapurnama dan juga Jarot Saiful Hidayat, keduanya gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta jelang Pilkada 2017 yang jatuh pada Februari 2017 nanti sering disebut-sebut baik pada saat berpasangan sebagai petahana ataupun masing-masing akan maju sebagai bakal calon gubernur dan juga petahana tentunya sebagai gubernur dan wakil gubernur. Datanya kita lihat bersama. Saya punya kronologis, dinamikanya begitu banyak, tapi saya ambil beberapa saja bersama dengan Media Research Center. 11 Februari 2016, kita lihat di awal tahun 2016 ini Ahok sudah menyebut ada kemungkinan bisa maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 menggunakan mesin partai politik, dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. Kemudian juga mengisyaratkan akan menggandeng Jarot Saiful Hidayat. Jarot Saiful Hidayat sendiri menyebutkan bahwa berterima kasih namanya masih bisa digandengkan bersama dengan Ahok. 1 Maret 2016 PDIP belum memutuskan untuk bisa merestui Jarot untuk mendampingi Ahok, sehingga akhirnya dikarenakan teman Ahok sudah mulai berproses sejak lama untuk mengumpulkan KTP dukungan, maka 7 Maret 2016 Ahok memutuskan untuk maju jalur independen dan memilih Heru Budi Hartono yang saat ini menjabat sebagai Kepala BPKAD DKI Jakarta sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta. Jarot Saiful Hidayat legowo, bisa kita katakan demikian. Kita akan coba tunjukkan kembali kepada pemirsa Wahyu bahwa ada beberapa kronologis yang menarik. 8 April 2016 PDIP resmi memulai tahapan penjaringan bakal calon gubernur DKI Jakarta, dan dalam proses ini termasuk kemudian ada psikotes dan juga fit and proper test. Di dalamnya Jarot Saiful Hidayat termasuk dalam 34 nama yang mengikuti tes. Lalu kemudian 1 Juni 2016 Jarot menyebut PDIP akan mengumumkan bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Juli 2016. Itu juga diakui oleh sejumlah kader fraksi PDI Perjuangan di DPR RI. Dan 2 Juni 2016 inilah titik yang kemudian bagi masyarakat disebut sebagai sinyal Ahok akan kembali menggandeng Jarot Saiful Hidayat, yaitu dengan mengemukakan kemungkinan masih terbuka kesempatan bersama dengan Jarot maju Pilkada DKI Jakarta. Ahok memberikan analoginya seperti suami istri, jadi kalau talak belum sampai talak 3 bersama dengan Jarot. Saya akan tunjukkan ada satu pernyataan dari salah satu anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, yang menyebutkan hari ini saya yakin nantinya PDIP akan mengusung yang terbaik untuk Jakarta. Ada harapan di situ, mudah-mudahan Pak Ahok dan Pak Jarot. Jadi sinyal seperti ini datang dari PDIP, tapi kita masih menunggu tentunya hak prerogatif dalam tanda kutip dimiliki oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum. Ada contoh yang dikumpulkan oleh Media Research Center. Ini pasangan petahana, masing-masing kebetulan yang kami beri contoh ada di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Soekarwo Saifullah Yusuf maju lagi dan menang. Kemudian Tri Risma Harini, Wisnu Saktibuwana dengan dinamika politik di Surabaya kemudian berhasil kembali menjadi wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Pertanyaannya, apakah teman Ahok harus realistis saja, Wahyu? Bisa dibahas di dalam dialog. Silakan. Oke, baik. Saya akan konfirmasi langsung dengan narasumber yang sudah hadir, tapi pertama ke Mas Gembong dulu. Kemarin ada berapa waktu lalu, kira-kira sebulan lalu ada spanduk Posko Harisma. Kemudian beberapa hari lalu muncul lagi di DKI Jakarta ada spanduk Ahok Jarot. Ya Allah, kemarin Harisma saya berbincang dengan Mas Ahmad Basara, kabarnya ini gerakan arus bawah PDI Perjuangan. Kalau yang Ahok Jarot ini juga apakah gerakan arus bawah dari PDI Perjuangan? Ini sekali lagi berkaitan dengan spanduk yang beredar di DKI Jakarta. Ini murni inisiatif dari para masyarakat biasa yang tidak dikomando oleh siapapun. Sehingga dengan demikian ini betul-betul gerakan yang muncul dari masyarakat.
Tapi konstituen PDI Perjuangan atau bukan? Kalau ini dari mesin partai saya pastikan bukan. Ini bukan dari mesin partai. Bukan dari mesin partai? Bukan. Kalau dari mesin partai pasti itu instruksi partai. Sehingga yang muncul sekarang selalu saya katakan inilah murni dari masyarakat. Ketika bicara masyarakat, PDI Perjuangan tidak bisa mengontrol itu. Karena yang bisa kita kontrol mesin partai. Masyarakat yang dulu memilih PDI Perjuangan di DKI Jakarta? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Artinya kan masyarakat secara umum. Masyarakat secara umum. Nah, kalau berdasarkan hasil survei misalkan yang dirilis oleh Mbak Noni kemarin sama Pak Putu, beliau mengatakan dari teman Ahok itu 30% di dalamnya ada pemilih PDI Perjuangan. Ya. Lah apakah ini yang bergerak? Ya ini walau alam. Tapi sekali lagi saya katakan ini bukan mesin partai yang bergerak itu. Apa kemudian respon dari DPD DKI Jakarta misalnya atau mungkin dari DPP menanggapi munculnya ada posko Risma atau spanduk Ahok Jarot? Kami menanggapi ini secara positif nih adalah dinamika politik yang terjadi di DKI Jakarta. Karena namanya ibu kota negara, secara otomatis dinamika politik hari demi hari, detik demi detik berkembang begitu cepat. Sehingga dengan demikian bagi partai ini justru menambah khasanah untuk berpikir lebih dalam, untuk bisa menghadirkan calon pemimpin yang betul-betul menjadi harapan rakyat Jakarta. Saya kira seperti itu, Mas. Berpikir lebih dalam lagi. Ini menanggapinya secara positif, apakah juga teman Ahok menanggapi apa yang bermunculan terakhir dari spanduk Ahok Jarot ini mendapat saingan, ditanggapi positif atau negatif atau bagaimana? Ada fakta politik hari ini yang tidak bisa kita bantah, bahwa mereka masih berpasangan sampai bulan Oktober. Ya. Yang kedua, fakta politik yang lain, bahwa mereka berpasangan dan jadi salah satunya karena diusung oleh PDI Perjuangan. Itu fakta politik yang tidak bisa dibantah. Yang ketiga, fakta politiknya adalah bahwa hubungan personal antara Pak Ahok sendiri mengatakan dengan Ibu Mega, itu sangat baik. Tidak pernah ada sesuatu apapun yang disampaikan oleh Ibu Mega berkaitan dengan Ahok, malah masih bisa diterima di berbagai forum. Ya, kemarin kabarnya pekan lalu juga ketemu. Ya, saya tidak tahu walau-walam gitu. Tidak disampaikan oleh Pak Ahok ke teman-teman? Tapi pemahaman saya ketika bicara Ibu Mega, karakter beliau, kalau beliau nggak suka sama orang, ketemu pun nggak bisa gitu. Ya. Gitulah, Nah, ini masih ketemu, artinya suka dong? Artinya sebetulnya suasananya masih cair. Ini fakta-fakta politik yang ada, yang kita harus apresiasi sebagai bagian dari realitas. Tapi kemudian kita juga harus mencatat sejumlah informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahok sendiri, bahwa sampai posisi 2 hari lalu beliau juga mengatakan akan tetap komitmen untuk masuk melalui jalur perseorangan dan menghargai upaya 1 juta KTP yang digalang oleh teman Ahok. Sehingga kalau kemudian ditanya kepada kami di posisi teman Ahok dalam posisi politik hari ini, kami masih punya keyakinan politik bahwa beliau akan maju melalui calon perseorangan sekurang-kurangnya sampai hari ini. Walaupun Pak Ahok juga membuka komunikasi politik dengan PDI Perjuangan, misalnya bahkan dengan ketua umumnya PDI Perjuangan. Makanya sejumlah opsi kan bisa terjadi. Kalau ditanya saya ingin PDI Perjuangan bersama-sama kita, itu clear. Menang sekali. Tapi persoalannya apakah PDI Perjuangan akan mendukung calon perseorangan atau Ahok akan mengalah kemudian masuk ke PDI Perjuangan. Sampai posisi hari ini saya katakan Ahok masih calon perseorangan. Baik. Besok hanya Tuhan yang bisa menjawab. Hanya Tuhan yang bisa. Saya ingin jawaban juga dari Pak Kris, tapi usai jeda berikut ini. Pak Kris, tahan sebentar. Setelah lagi kami akan kembali.